Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik interview dan pekerjaan sosial. Yang pertama, teknik eksplorasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik saya mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa selama masa pandemi ini. Jadi, bagaimana kesulitan yang dialami dalam masa pandemi ini? Ya, kalau saya sendiri sebagai mahasiswa mengalami masalah kendala jaringan, apalagi kalau kita itu berbicara tentang media pembelajaran lewat Google Classroom ataupun Zoom, kadang kan jaringan tidak dapat terprediksi ya gitu. Dan untuk kebutuhan paket sendiri memang ada dari pemerintah, tetapi tidak semua mendapatkannya begitu. Jadi itu mungkin agaknya ada masalahnya di biaya untuk membeli paket seperti itu kira-kira. Dan untuk kemudian menyerap pembelajaran saya rasa lebih efektif kalau dilakukan secara offline ketimbang secara online seperti itu, karena ya kendala tadi, apalagi gini kan ceritanya kita jarak jauh gitu, so nggak tatap, maksudnya nggak tatap muka, kita nggak bisa leluasa bertanya kepada dosen, hanya lewat ya layar kaca seperti ini aja, jadi kayak kurang efektif gitu. Jadi dalam pemberian tugas itu apakah dosen semakin memberi banyak tugas atau semakin meminimalisir akan adanya tugas? Kalau masalah tugas seperti biasanya dosen makin menambah ya, bukan yang mempersedikit, karena halnya mungkin karena mereka, para dosen berpikir itu konsepnya adalah online, jadi kita lebih banyak waktu di rumah dan memberikan tambahan-tambahan untuk belajar, tetapi sesungguhnya itu malah membebankan. Kenapa? Jika semua dosen memberikan hal yang seperti itu, kapan kami istirahatnya di rumah gitu? Sedangkan ada lagi nanti kalau misalnya ada dosen minta keluar, itu tujuannya apa gitu? Maksudnya kita kan dalam kondisi pandemi kan seharusnya meminimalisir pertemuan dengan orang lain. Ini mengapa jadi kami disuruh cari inilah cari itu, walaupun ya mau nggak mau harus dikerjakan juga gitu. Teman-teman, jadi itulah beberapa ini eh, masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa selama masa pandemi. Jadi itu merupakan salah satu dari teknik eksplorasi. Yang kemudian ada teknik yang kedua adalah teknik ventilasi, di mana teknik ini uh, membiarkan si klien untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi perasaanmu selama masa pandemi ini dalam proses belajar mengajar, apa yang kamu rasakan? Apakah gelisah? Apakah ini menjadi semakin malas belajar? Santai, lebih santai sebenarnya, tetapi nggak ada dapat apa-apa. Ya udah gitu aja, kuliah tatap muka, di situ dosennya masuk, ya udah. Kadang pun kan kalau di rumah gitu kan konsentrasi terpecah-pecah gitu, dengar suara inilah, suara ribut di luar lah, apalagi nih lebaran seperti ini banyak anak-anak, jadi mudah terpecah konsentrasi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dibilang saat nggak ya nggak kondusif lah, bisa dibilang kalau lewat daring seperti ini. Jadi prestasi Anda selama belajar mengajar sesudah pandemi dan kok sesudah pandemi, sebelum pandemi dan adanya pandemi ini gimana? Apakah ada peningkatan atau ada ini perubahan yang mengalami Anda semakin membuat nilai Anda turun? Kalau saya sendiri ya saya akui semakin turun. Kenapa? Selama saya offline saya lebih rajin gitu ketimbang saya online seperti ini, karena kan ya malas saja. Kenapa malas? Karena monoton, cuma dosen aja yang ngasih, dosen cuma ngasih 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 dan ngasih, nggak ada respon dari mahasiswanya sendiri. Jadi ya saya mau berbuat apa pun dosen nggak tahu, dosen nggak bisa menilai apa yang saya kerjakan, dosen hanya lihat hasil gitu. Dosen nggak tahu apa yang saya lakukan selama saya di rumah, kan kira-kira seperti itu. Jadi penilaiannya cuma berdasarkan hasil, dan saya rasa itu nggak fair. Dan ya beginilah kalau sistemnya secara online.
Jadi begitulah gambarannya. Kemudian kalau bisa Anda berikan satu atau dua kata kepada mahasiswa di luar sana untuk bisa menghadapi perkuliahan di dalam masa pandemi ini. Ya, dari saya sendiri, eh, dalam kondisi pandemi seperti ini, demi menghilangkan kejenuhan kita bersama, walaupun kita sesama mahasiswa mungkin memiliki tingkat kesulitan atau tingkat stres yang berbeda-beda. Kita nggak pernah tahu latar belakang seseorang itu seperti apa, tetapi yang saya mau tekankan selama pandemi ataupun kuliah daring seperti ini, kita bisa cari hobi kita yang baru gitu untuk mengisi kejenuhan kita itu. Karena saya sendiri pun selama pandemi ini saya isi dengan hobi, kebanyakan dengan hobi ketimbang saya belajar untuk menghilangkan kejenuhan. Dan buat teman-teman yang cocok dengan sistem perkuliahan seperti ini, saya harap bisa lebih lagi. Dikarenakan apa? Karena waktu yang disediakan juga lebih banyak, lebih leluasa. Kalian lebih bisa mengeksplor diri kalian sendiri. Kalian bisa menggali lagi apa yang ada dalam diri kalian. Kalaupun belum ada, kalian bisa merenung seperti itu kira-kira. Walaupun kadang ada saja pemikiran-pemikiran yang membuat kita semakin berpikir negatif, atau misalnya seperti kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, apalagi di luar konteks pembelajaran, seperti misalnya keluarga kurang kondusif ataupun seperti apapun, ya kita sebagai mahasiswa berusaha tetap profesional, kira-kira begitu. Nah, jadi begitulah gambaran singkat mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa selama era pandemi. Terima kasih buat kesempatan yang kali ini. Maafkan jika ada salah kata ataupun salah ucap. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pergeseran topik. Nah, dampak COVID-19 ini kan banyak sekali pegawai-pegawai di PHK dari perusahaan ya Mbak, termasuk Mbak sendiri. Ya, jadi apa sih yang bisa Mbak lakukan, pekerjaan apa yang Mbak bisa lakukan setelah Mbak di PHK dari perusahaan? Ya, saya belum tahu Mbak. Ya andai aja kan saya jadi orang kaya gitu, punya perusahaan banyak, punya perusahaan besar, atau andai aja kan saya jadi istri Raffi Ahmad, bisa belanja apa aja, punya uang banyak, mau beli apa aja bisa, andai aja gitu. Ya, kita semua kan rezeki sudah diatur masing-masing ya Mbak. Kita harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Jadi kembali lagi kita ke topik yang awalnya Mbak. Apa sih yang Mbak bisa lakukan untuk menjalani hidup, untuk dapat mempertahankan hidup Mbak sekarang setelah Mbak di PHK dari perusahaan? Ya saya sih udah ada rencana sih Mbak, sebenarnya pengen buka usaha kecil-kecilan atau enggak pengen jualan gitu. Cuman saya belum ada modal untuk buka usaha itu Mbak, kan saya baru di PHK, jadi saya nggak ada modal untuk buka usaha atau untuk jualan gitu. Kalau untuk sekarang kan ada Mbak yang namanya kartu prakerja. Mbak bisa tuh daftar kartu prakerja, ntar hasil uangnya itu kan mungkin dapat 600.000 gitu kan. Itu bisa untuk modal usaha Mbak. Kalau Mbak misalnya mau membuka usaha, banyak sekali modal-modal yang bisa Mbak dapatkan gitu. Saya akan menjelaskan mengenai teknik penalaran logis. Jadi kan dampak virus corona ini membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu mem-PHK karyawan-karyawannya. Jadi apa sih yang bisa Mbak jelaskan? Mengapa sih banyak perusahaan-perusahaan itu mem-PHK karyawan? Ya karena menurunnya produktivitas dan menurunnya permintaan pasar yang sangat ekstrim. Jadi perusahaan itu nggak mampu untuk menanggung biaya dari tenaga kerja atau dari karyawan-karyawannya. Nah, menurut saya sih pemerintah seharusnya bisa membuka lapangan kerja gitu untuk tenaga kerja atau karyawan-karyawan yang di PHK dari perusahaannya. Itu menurut saya. Dan juga pemerintah itu seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan yang sesuai di masa pandemi ini gitu. Seperti membuat masker ya, sesuai kebutuhan masyarakatnya ya Mbak ya, iya, seperti membuat masker, terus membuat hand sanitizer, ya, itu bisa gitu. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menyampaikan teknik interview pekerja sosial yang akan disampaikan oleh saya Rizky Saputra, mahasiswa Ilmu Kedokteran Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan bersama narasumber saya Ria Puspita. Saya akan bertanya beberapa hal kepada narasumber saya. Bagaimana proses pembelajaran Anda selama di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Selama pandemi COVID-19, saya melakukan proses pembelajaran menggunakan media online seperti WhatsApp dan Google Classroom. Terkadang saya melakukan proses pembelajaran melalui media video seperti di Zoom. Biasanya tugas saya membelajar online lebih banyak dibandingkan tugas saya belajar di sekolah offline. Ya, terkadang kalau guru menerangkan dari media online, tidak semua anak murid tersebut yang bisa mengerti dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke, berarti itulah kesan yang Ria sampaikan mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, tadi kan saudara sudah menjelaskan bagaimana sih proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 di sekolah Ria kan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apa sih atau adakah pencapaian atau prestasi yang didapatkan oleh saudari Ria selama masa pembelajaran di pandemi COVID-19 ini? Ya, sebenarnya ada. Sebelum saya sekolah di masa pandemi, saya dulu mendapatkan ranking 4. Nah, alhamdulillah di masa pandemi sekarang saya mulai mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru saya. Nah, alhamdulillah saya mencapai juara 1 di kelas saya. Berarti sama pandemi COVID-19 yang dulunya saudari Ria mendapatkan juara 4 menjadi sekarang Anda mendapatkan juara 1. Iya. Saya ucapkan selamat ya atas pencapaian Anda. Ya, terima kasih. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh saudari Ria tadi, saya menggunakan teknik interview pekerja sosial, yaitu teknik dorongan. Teknik ini dilakukan melalui pengekspresian keyakinan pada kemampuan klien, mengakui prestasi, dan mengekspresikan kesenangan dalam kesuksesannya, seperti yang dilakukan ketika seseorang mendapat perbedaan dalam pemeriksaan atau menang dalam pertandingan. Mereka pada saat ini kan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam telah melakukan kebijakan proses tatap muka tetapi harus memenuhi standar kesehatan COVID-19. Nah, ini saya tanyakan kepada saudari Ria, bagaimana sih pengalaman Anda selama melakukan proses pembelajaran tatap muka yang dibarengi dengan standar kesehatan COVID-19 tersebut? Dalam proses pembelajaran tatap muka, saya kurang mengerti apa saja yang termasuk dalam protokol kesehatan COVID-19. Dan juga terkadang saya tidak mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Dan kebanyakan teman-teman saya, dia tidak memakai masker untuk masuk ke dalam kelas. Dan juga teman-teman saya juga tidak mematuhi atau tidak menjaga jarak dalam pergaulan. Baik, dalam yang disampaikan oleh saudari Ria tersebut dapat saya simpulkan bahwa terdapatnya kurang pemahaman mengenai protokol kesehatan yang dialami oleh saudari Ria dan teman-teman Ria di kelasnya. Jika dalam proses pembelajaran tatap muka tidak menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran virus corona di daerah Kubu Basong maupun di kelas Ria bisa bertambah. Oleh karena itu, belajar melakukan tatap muka harus memenuhi protokol-protokol kesehatan COVID. Apa aja sih
macam-macam protokol kesehatan itu? Nah, dalam protokol kesehatan tersebut terdapat ada 5 protokol kesehatan tersebut yang dinamakan gerakan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Dalam mencuci tangan ini bisa menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang gunanya untuk menghilangkan kuman atau virus-virus yang berada di tapak tangan kita. Yang kedua, menggunakan masker. Tentunya dalam menggunakan masker ini untuk mencegah masuknya virus ke dalam diri kita. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Dengan menjauhi kerumunan, kita dapat terhindar dari virus corona yang dibawa oleh orang lain. Yang keempat, menjaga jarak atau social distancing. Yang kelima, mengurangi aktivitas luar atau mobilitas sosial. Dalam hal ini saya menggunakan teknik NTP pekerja sosial, yaitu teknik menginformasikan. Teknik menginformasikan pada dasarnya memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada klien. Menginformasikan pada klien secara teoritis dapat berkaitan dengan berbagai aspek situasi, prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, atau memberikan pengetahuan tentang berbagai tahapan perkembangan karakteristik maupun perilaku usia tertentu dan peristiwa sosial yang sedang berlangsung. Saya Natalia Lucio. Kali ini saya akan melakukan teknik interview kepada salah seorang mahasiswa di Sorong, Papua Barat. Saya menggunakan teknik generalisasi, yaitu minimalisir kecemasan klien akibat pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Selamat malam, Abang. Saya Natalia Lucio. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Nama saya Alexander Bulai. Saya ingin bertanya pada Abang perihal pandemi COVID-19 yang kali ini telah melanda negara kita, bahkan seluruh dunia. Yang ingin saya tanyakan, apakah selama pandemi ini Abang mengalami kecemasan? Ya, mungkin ada beberapa kecemasan. Dalam segi apa Abang merasa cemas? Dalam segi mungkin yang pertama dalam studi ya, karena dimana kita saat kuliah online atau berkuliah secara daring itu sangat menyita waktu, dan mungkin tugas yang diberikan kepada saya atau mungkin kepada mahasiswa yang lain juga semakin banyak dan semakin menumpuk, dan waktu untuk kita mengerjakan juga sangat mepet, karena bisa bilang kita sedang di rumah kan, di rumah, terus pekerjaan rumah yang harus kita salurkan dengan pekerjaan dari tugas-tugas kuliah. Jadi mungkin kecemasannya di mana yang tugas-tugas yang seharusnya sudah dilakukan itu akan terhambat dengan atau berkaitan dengan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua mungkin soal fasilitas ya. Fasilitas mungkin bagi beberapa mahasiswa yang lain mungkin tidak memadai atau tidak memiliki fasilitas sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mungkin dalam fasilitasnya laptop atau komputer dan sebagainya. Koneksi jaringan juga mungkin kuota atau wifi, yang dimana tidak semua ada itu wifi, dan terkadang itu mengganggu jika wifi-nya terganggu atau kuota, misalkan kuota pribadinya habis. Nah, itu kan sangat mengganggu, dimana koneksi kita dalam kuliah online terputus, dan materi yang kita dapatkan atau tugas yang akan diberikan mungkin gak akan nyampe kan gitu. Yang ketiga mungkin perekonomian ya, kecemasan dalam perekonomian, yang dimana dalam pandemi yang seperti ini, dimana pendapatan keluarga atau pekerjaan keluarga dan pendapatan penghasilan semakin menurun, kan dimana yang dalam pandemi ini penghasilan keluarga jadi menurun, dan untuk kecemasannya itu. Saya merasa semua orang juga merasakan akibat dari pandemi ini, terutama mahasiswa ya. Karena kita tahu juga mungkin pandemi ini membuat mahasiswa sudah belajar, tapi Abang tidak bisa khawatir karena
semua orang juga merasakan hal yang sama, baik itu mahasiswa, pengusaha, karyawan, PNS, dan juga pedagang kaki lima juga mereka merasakan hal yang sama. Mungkin kiranya kakak atau abang tetap bersemangat dalam menghadapi pandemi ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tahu, kita berdoa saya semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih untuk waktunya abang. Selamat malam. Saya akan menjelaskan teknik parsial, yang dimana pada teknik ini lebih memfokuskan pada satu masalah dari keseluruhan masalah yang ada, yang dimana pada masalah ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sumber yang ada dan dengan waktu yang singkat-singkatnya. Langsung saja kita ke wawancara interview pada klien sebelah saya ini. Bagaimana perasaan Anda pada COVID-19 yang sedang melanda akhir-akhir ini? Ya, saya selaku warga dan pekerja sejujurnya merasa sedih dan dirugikan karena selain takut akan virus yang sedang mewabah, perekonomian juga ikut jatuh dan berdampak sangat buruk terhadap karyawan-karyawan seperti saya ini. Kalau begitu, bagaimana dengan dampak akibat dari COVID-19 ini? Sebagian besar karyawan sudah dirumahkan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tapi tidak sedikit pula karyawan yang di PHK dari pekerjaannya, seperti yang saya alami baru-baru ini. Kalau begitu, bagaimana dengan mendaftar program pemerintah yang baru-baru ini dibuat, yaitu kartu prakerja dan membuka usaha online atau bisnis online sehingga dapat memenuhi Menambah pemasukan. Ya, pemasukan Anda. Mungkin cara itu bisa membuat. Itu merupakan ide yang menarik ya, tapi ada satu masalah yang sedang saya pikirkan, yaitu bagaimana dengan modal. Apakah modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar untuk membuka bisnis baru atau bisnis online? Menurut saya tidak. Modal bisa terbantu dari hasil insentif dari kartu prakerja tersebut, dan sedikit mungkin tabungan dari yang Anda miliki, asal Anda dapat mengelola bisnis online itu dengan baik gitu. Mungkin bisa membuat pemasukan lebih bagus. Baiklah, saya mungkin akan mencoba mendaftar kartu prakerja tersebut, dan jika seandainya saya tidak lolos, saya akan tetap mencoba dengan bermodalkan tabungan saya untuk membuka bisnis online yang baru, dan mungkin mencoba menjual produk-produk yang sedang dibutuhkan saat ini selama pandemi secara online. Teknik menjelaskan ataupun explaining teknik yaitu teknik yang digunakan oleh Peksos untuk menjelaskan situasi ataupun peristiwa yang dialami oleh klien dari berbagai aspek yang mungkin ada implikasinya dengan masalah klien. Jadi kenapa ya Bu, anak Ibu nggak sekolah? Ya karena nggak ada biaya untuk membayar uang sekolah mereka, karena saya itu kan kerjanya itu asisten rumah tangga, dan untuk biaya sehari-hari untuk makan pun kami sudah kesulitan, apalagi untuk membiayai sekolah ya saya tidak mampu lagi lah. Oh begitu ya Bu. Tapi sebenarnya sekarang ada loh Bu, beberapa program pemerintah yang untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu dari keluarga miskin, seperti program Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh Presiden kita ya kan. Kartu Indonesia Pintar ini bisa untuk anak SD, SMP, dan SMA. Ibu nanti bisa mengurusnya di tingkat kelurahan ataupun desa gitu Bu. Jadi nanti data Ibu masuk ke data Kemensos gitu Bu. Teknik keterjaminan ataupun reassurance teknik yaitu teknik yang dilakukan oleh Peksos untuk memberikan jaminan kepada klien, baik itu jaminan keselamatan, kepastian, jaminan keberhasilan, dan juga rasa aman. Ibu, setelah Ibu terkena dampak PHK selama pandemi ini, ya
kalau mengenai kondisi kan Dek, pastinya semuanya berdampak. Saya juga udah di PHK dari tempat perusahaan saya bekerja. Pastinya kondisi keuangan ibu dan keluarga pun lagi menurun, istilahnya nggak stabil kayak gitu. Kondisinya sangat turun drastis sekali lagi. Oh begitu ya Bu. Saya mengerti keadaan ibu saat ini, tapi ibu jangan khawatir, masih ada kok solusi dari permasalahan ibu ini. Seperti misalnya ibu strateginya membuka all-shop atau ikut dalam program pemerintah yaitu prakerja yang bisa mendapatkan uang antara 1.000 per bulannya gitu Bu selama 4 bulan. Oh iya, Dek.